peran guru dan budaya positif. Budaya positif ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sokip selaku Ketua TPS tadi. Kita mengembalikan lagi budaya positif kita, yaitu cipta atau muka berseri. Dan nanti akan saya ulas di sini. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang nilai diri guru, peran guru, dan budaya positif. Nah, ini materi saya peroleh dari saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 9 bulan. Jadi saya masih dapat 1 bulan, jadi kurang 8 bulan untuk melahirkan. Jadi 9 bulan seperti orang hamil. Nah, di sini di materi ini saya banyak sekali mendapatkan materi pengetahuan praktek, walaupun itu prakteknya secara daring, tetapi harus saya lakukan. Saya mendapatkan banyak sekali segi positifnya dari sini. Jadi saya berikan materi tentang nilai guru dan peran guru serta budaya positif. Yang pertama saya akan berikan ulasan tentang nilai diri guru. Apa nilai diri guru itu? Nilai diri guru itu adalah nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ada 5. Ada 5 diri yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu harus dimiliki. Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima berpihak pada murid. Jadi apa yang saya terima materi ini sumbernya cuma satu, yaitu dari hasil pemikiran atau hasil filosofi dari Bapak Pendidikan kita. Siapa kira-kira? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini nanti merupakan refleksi filosofi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama mandiri. Nah, yang dimaksud mandiri di sini adalah seorang guru harus melakukan pengembangan diri, melaksanakan tugasnya tanpa harus menunggu dorongan atau perintah dari pihak lain. Nah, jadi seorang guru seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Adi tadi selaku kepala sekolah, seorang guru itu harus melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa melalui GPS, itu bisa, atau melalui diklat daring atau non daring, ya, itu melakukan pengembangan diri. Kemudian harus melaksanakan tugasnya tanpa menunggu perintah atau dorongan dari pihak lain. Jadi tugas kita sebagai guru harus kita laksanakan tanpa harus menunggu perintah. Misalnya membuat perangkat pembelajaran. Masa tidak dari DOP, ayo kita banyak RTP ini dan kumpulin. Nah. Ayo kita waktu ulang. Masa tidak DOP apa sih waktu jam ulang. Enggak mudah, masa tidak DOP. Nah, itu contohnya. Dan jadi harus mandiri. Yang kedua, reflektif. Reflektif di sini adalah seorang guru harus mengevaluasi diri terhadap kekurangan dan kelebihan pada dirinya. Jadi kekurangan dan kelebihan saya itu apa? Kekurangan saya itu apa? Jadi harus melakukan reflektif atau refleksi. Kalau ada kekurangan pada diri kita, ya kita perbaiki. Kekurangannya itu apa? Harus kita perbaiki. Kelebihan kita apa? Harus dipertahankan kalau kita punya kelebihan. Ya, misalnya kelebihan kita tertib mengajar tepat waktu. Yes, itu kelebihan harus dipertahankan. Jangan sampai ketularan temennya. Kayak mulai telat PPP cair, tapi tak pulang telat aja. Itu malah, nah itu nanti malah menjadi apa ibaratnya? Kekurangan. Seharusnya kelebihan akhirnya menurun jadi kekurangan kita. Jadi kelebihan yang kita miliki harus kita pertahankan, minimal dipertahankan. Ya kalau perlu ditingkatkan. Iya, efektif.
Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah seorang guru harus mampu atau bisa bekerja sama dengan guru lain. Itu kolaboratif. Jadi harus mampu bekerja sama. Misalnya GPS, nah, itu kolaboratif. Jadi agar apa? Agar menghasilkan output yang diharapkan. Jadi harus bisa kolaboratif antar guru sesama GPS atau kolaboratif dengan siswa. Ini bekerja sama. Yang keempat, inovatif. Nah, di sini guru harus pandai melihat potensi dirinya untuk mengembangkan ide gagasan agar tidak ketinggalan zaman. Jadi kita harus inovatif. Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, kalau PJJ nge-share apa itu pembelajaran lewat daring, jangan hanya tulisan saja, ya diselingi video atau pembelajaran yang lain. Jadi kita harus inovatif, kreatif. Kalau ngajar jangan hanya ceramah, misalnya diselingi pakai misalnya PowerPoint atau pakai media lain. Jadi ada semacam kreativitas, ada semacam inovatif yang akhirnya menciptakan inovasi. Nah, biar anak tidak jenuh. Yang kelima, berpihak pada siswa. Nah, ini yang juga penting. Maksudnya kalau berpihak pada siswa, seorang guru tidak boleh menuntut siswa sesuai keinginannya. Tidak boleh. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita pembelajaran harus berpihak pada siswa. Guru tidak boleh menuntut siswa sesuai keinginannya. Tidak boleh. Jadi kita harus membantu menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Jadi siswa tidak boleh dipaksakan sesuai dengan keinginan kita, tidak boleh. Ya, supaya apa? Supaya siswa itu berjalan sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tuh sifatnya hanya menuntun, membimbing. Tidak boleh awakmu kudu iso. Tidak boleh kudu ini, tidak boleh itu. Jadi kita sifatnya harus membimbing, menuntun. Karena apa? Karena siswa sudah mempunyai kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman. Kodrat alam ini COVID ya semacam ini. Kodrat zaman gimana? Ya biar nanti zamannya menentukan. Anak nanti jadinya mau apa itu sudah ada garisnya. Anak itu ibaratnya adalah selembar kertas yang sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Cuma kita sebagai guru tinggal menebalkan tulisan itu. Jadi tidak boleh menuntut anak harus begini, jangan. Tidak boleh. Nah, ini berpihak pada siswa. Kemudian sekarang peran guru. Peran guru apa saja? Peran guru yang pertama ada 5 peran guru. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi guru itu sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi memberikan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Salut tadi. Pak Salut tadi, nah, guru harus memberikan pendidikan dan pengajaran. Kira-kira sama nggak pendidikan dan pengajaran? Nggak sama kan? Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu antara pendidikan dan pengajaran itu beda. Bedanya di mana? Pendidikan yang dididik apanya? Ya betul. Ya sampaikan Pak Imam betul. Yang pendidikan yang dididik itu mentalnya, rohaninya, karakternya anak. Itu pendidikan. Kalau pengajaran yang diberikan apa? Ilmunya, ya ilmu IPA, matematika, IPS, bahasa Jawa, olahraga, prakarya dan sebagainya itu pengajaran. Nah, di sini pentingnya guru, perannya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini maksudnya adalah
kita menggerakkan komunitas sesama guru serumpun, melakukan MGPS, musyawarah, bagaimana kalau pembelajaran ini sebaiknya dalam semester ini, itu menggerakkan komunitas. Kemudian menjadi yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Coach itu adalah pelatih, menjadi pelatih bagi guru lain. Maksudnya adalah membimbing guru lain, tidak harus secara formal seperti saya ini, tidak harus, bisa secara non formal. Misalnya saya ingin belajar bahasa Inggris, ngedek belajar bahasa Inggris, tapi non formal. Saya ingin belajar misalnya matematika, kok sedikit bingung, ngedeki Pak Sokip atau Bu Maludia. Nah, semacam itu, jadi non formal. Kalau tidak bisa menjadi coach bagi guru lain secara formal, ya non formal. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah, di sini maksudnya adalah kita mendorong sesama guru untuk saling bekerja sama, melakukan GMPS semacam itu. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita harus mempunyai peran mewujudkan kepemimpinan murid, melatih murid agar menjadi pemimpin. Contohnya menunjuk siswa secara bergiliran menjadi dirijen. Nah, dirijen menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam pertama bergilir. Nah, itu sudah mewujudkan kepemimpinan siswa, melatih siswa menjadi pemimpin doa di depan. Itu sudah melatih kepemimpinan, menjadi ketua kelas. Atau kalau bahasa Indonesia, materinya bahasa Indonesia, misalnya melatih siswa ke depan membaca teks sesuai, atau membaca teks secara yang baik bagaimana. Itu sudah melatih kepemimpinan siswa. Banyak sekali cara melatih kepemimpinan siswa. Seperti yang kemarin kesiswaan melakukan RDK, pelatihan dasar kepemimpinan, itu juga melatih kepemimpinan siswa. Kalau siswa sudah terlatih kepemimpinannya, diharapkan Diharapkan nanti akan terwujud profil pelajar Pancasila, seperti programnya Mas Nadiem, profil pelajar Pancasila. Nah, itu peran dan nilai seorang guru. Nah, sekarang yang ketiga, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini, alhamdulillah sekolah kita sudah mempunyai yang namanya blok budaya yang sudah berjalan selama ini, yaitu Muka Berseri. Karena masih pandemi, akhirnya blok budaya tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini budaya positif. Nah, budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Ya, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini maksudnya gimana? Maksudnya perubahan paradigma ini adalah untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, budaya perubahan paradigma ini untuk membangun budaya positif, sekolah kita sudah menyediakan rasa aman dan nyaman untuk siswanya. Alhamdulillah, ini sudah kita laksanakan.
Itu yang pertama. Kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Disiplin positif itu maksudnya adalah seseorang yang memiliki disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan secara universal atau secara umum. Nah, di sini maksudnya adalah seseorang itu secara internal, secara mandiri itu sudah memiliki disiplin diri bertanggung jawab. Itu yang namanya budaya positif. Nah, dasar tindakannya apa? Dasar tindakannya itu nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum secara universal yang ada di sekolah. Nah, ini disiplin positif maksudnya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia dalam disiplin positif. Ternyata seseorang itu melakukan tindakan disiplin diri itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3 motivasi menurut penelitian beliau. Apa saja motivasinya? Yang pertama, seseorang itu melakukan disiplin diri atau disiplin positif itu ternyata yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku disiplin, aku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mulai aku melanggar, meskipun kena hukuman. Ketidaknyamanan hati kita. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan seperti ini. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Jadi kalau kita pemikirannya semacam itu, ini merupakan motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya dalam hati akan muncul pertanyaan semacam ini, contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa ya? Aku lah tidak melakukan ini, kok dampaknya piye karo aku? Pasti aku kok dihukum. Lah aku dihukum, diberi sanksi oleh atasan, kok tidak nyaman, gelisah, ada rasa ketidaknyamanan. Apa tuh ya yes? Tata tertib peraturannya saya laksanakan aja daripada saya nanti dihukum. Ya, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang itu melakukan disiplin diri, disiplin positif, disiplin diri. Itu motivasinya yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa demikian ini? Jadi seseorang berperilaku disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pikirannya semacam ini. Saya nanti kalau melakukan disiplin, melakukan kewajiban ini, apa yang saya peroleh? Apa yang saya peroleh? Aku kalau melakukan ini, aku kok oleh apa? Semacam itu. Jadi mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan. Aku kok tertib, mulang tertib, kira-kira aku kok mendapatkan apa? Ujian. Mesti tau, wah bocah kayak wong kae tertib burung. Kira ada imbalan berupa ujian dari pihak lain. Yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah
motivasi ini adalah membuat seseorang memiliki disiplin positif karena bersifat internal. Jadi ada kesadaran. Ya, ada kesadaran sendiri untuk melakukan disiplin, bukan karena motivasi karena ujian, bukan karena hukuman. Jadi ada kesadaran melakukan disiplin diri atau disiplin positif. Pertanyaannya semacam itu. Akan menjadi seorang seperti apa ya saya nanti kalau melakukannya? Jadi saya nanti kalau tertib semacam ini, nanti ke depannya saya nanti menjadi orang seperti apa? Minimal lah menjadi suri toladan, menjadi contoh bagi orang lain. Itu minimal semacam itu. Nah, itu motivasinya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kalau istilahnya sekarang itu keyakinan kelas. Kalau dulu istilahnya adalah kesepakatan kelas atau tata tertib kelas atau dulu itu namanya tata tertib kelas. Tapi sekarang oleh Mas Nadim dirubah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang diciptakan dan disepakati oleh warga kelas untuk menyatukan pemikiran berdasarkan keyakinan bersama. Anak itu lebih senang kalau dengan kata keyakinan daripada peraturan atau tata tertib. Kalau peraturan tata tertib, anak berarti dipaksa untuk mentaati, betul, dipaksa. Tetapi kalau keyakinan beda lagi. Kalau kita mengajar di kelas melakukan keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Ayo Cak, saya sebelum pulang kita melakukan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian harapkan? Mungkin contohnya pertama semangat belajar. Setuju? Kalau setuju berarti ya keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu sesuatu yang bisa anak-anak lakukan. Anak-anak itu yakin bisa melakukan. Itu namanya keyakinan. Misalnya kita di semangat belajar, menjaga kebersihan. Misalnya kemudian lagi masuk sesuai jadwal. Anak yakin bisa melakukan, berseragam rapi. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi dari anak itu lebih yakin daripada sebuah peraturan atau tata tertib. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia Ki Hajar Dewantara ini mengambil dari yang kelima, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jadi anak itu ternyata juga membutuhkan ini pilihan atau kebebasan, kemandirian, otonomi, atau memiliki pilihan yang lain. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan bermain dan ketawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti ada kaitannya dengan yang bawahnya untuk kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kok langsung ini? Kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Kontrol. Oke. Jangan lupa kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru. Lek ngantuk kok jadi plesetnya lho, ngantuk apa kok Bang? 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum. Guru akan menerapkan posisi sebagai penghukum, akan berkata semacam ini. Patuhi aturan saya, kalau enggak awas. Kalau kita sebagai guru ke siswa,
Ayo, enggak mematuhi peraturan, enggak gara PR, awas, nilaimu tak kurangi. Berarti kalau kita mengucapkan itu, kita sebagai penghukum. Ya, gara kayak orang mau nilaimu 600 kosong. Utawa disuruh pusat. Nah, itu berarti kita penghukum. Nah, ini ada tanda serunya ya berarti agak keras. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kita posisi sebagai guru bisa sebagai membuat orang merasa bersalah. Kata-katanya semacam ini. Gimana coba? Kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini, ini mesti BK yang tahu ini. Ya, ilmu-ilmu ini itu biasanya guru BK yang tahu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Gitu aja. Orang tua roh, awakmu berbuat gini, iya. Ayo. Jadi membuat orang merasa bersalah. Tapi tidak keras. Ini suaranya agak lembut, agak kalem, agak slow. Ya. Yang ketiga, guru bisa bertindak sebagai teman. Namun diingat, tetap berupaya mengontrol siswa. Jangan menganggap siswa itu sebagai teman sampai diri. Guyonan harus siswa dianggap koncone diri. Jadi tidak menjaga jarak kalau kita guru dan siswa. Jadi tetap menjaga siswa, tapi kita bertindak sebagai teman. Contohnya seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bantu mengerjakan, ibu bantu mencarikan solusinya. Ojo di ruangku lalu guyon kakaan ngono kan. Jadi tidak ada bedanya antara mana guru mana siswa. Jadi harus tetap ada kontrolnya. Yang keempat, guru sebagai monitor. Jadi kita bertanggung jawab mengawasi perilaku orang yang kita awasi, bertanggung jawab terhadap seseorang yang kita awasi. Bagi guru sebagai pengontrol, sebagai pemantau atau monitor. Contoh kata-katanya semacam ini. Apa yang telah kamu lakukan? Dikontrol. Perintahnya apa tuh cah kok menunggu. Jadi bahasanya agak lembut. Tas tungkong bakso lumuk. Itu sebagai pemantau, pengontrol. Yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi di sini guru mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung siswa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Ini sebagai manajer atau pemimpin. Kata-katanya semacam ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Setelah kamu melakukan kesalahan ini, rencana kamu itu apa ke depannya? Memperbaiki atau mengulangi lagi. Jadi sebagai manajer, sebagai pemimpin. Kemudian yang terakhir, restitusi. Ini terakhir. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga siswa bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gini. Jadi restitusi itu adalah mengingatkan siswa tanpa harus menghukum. Contohnya gini. Siswa datang terlambat, kita panggil, kita ingatkan, kenapa kok telat? Kenapa kok sepatumu kok tidak hitam kok putih? Harus diingatkan, disarankan. Jangan sampai anak dihukum tidak boleh kembali ke kelas. Nanti anak malah apa tuh down. Jadi tetap diingatkan untuk diperbaiki kesalahannya, kemudian disuruh kembali ke kelas. Tetap memakai sepatu. Nah, jadi ini kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi.
Ya, segitiga restitusi akan saya bahas sedikit, yaitu tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, nggak kelihatan ya? Oh iya, putih. Seharusnya putih ya, Pak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas siswa dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini menstabilkan identitas. Contohnya gini, ini ada contoh pertanyaan yang atau kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Ibu Guru. Contohnya semacam ini. Bapak Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tidak siapa yang benar. Tapi Bapak Ibu Guru hanya ingin mencari solusi. Nah, solusi dari permasalahan ini, pemecahannya gimana? Jadi tidak menjustis anak salah dan benar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah validasi tindakan yang salah ini maksudnya adalah semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru harus memahami alasannya mengapa siswa melakukan hal demikian. Jadi seorang guru itu harus memahami mengapa siswa itu kok melanggar aturan. Nyapa kalau kamu kok melanggar aturan? Harus memahami. Contohnya semacam ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu melanggar peraturan. Mungkin alasannya kurang terpenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan dasarnya. Mungkin kurang rasa kasih sayang orang tua, mungkin kurang perhatian, ya, mungkin karena kurang kebebasan, terlalu dikekang di keluarganya, tidak diberi kesempatan bermain oleh keluarganya. Nah, bisa saja semacam itu. Nah, biasanya ilmu-ilmu semacam ini yang tahu guru BK ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah setelah kita melalui proses menstabilkan identitas yang tadi yang pertama, kemudian validasi kesalahan, maka perlu ditanyakan keyakinannya. Keyakinannya apa? Cak, setelah kamu melakukan kesalahan semacam ini, sudah kamu perbaiki, nanti ke depannya kamu ingin jadi apa? Orang yang sukses, atau orang yang baik, atau orang yang jujur, dan sebagainya. Jadi menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya berikan ke Bapak Ibu semua karena waktu yang terbatas. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya kasihkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil menunggu